Saya hanya dua pegangan. Tim-tim tidak pernah diproklamir oleh bangsa Indonesia sebagai wilayah merdeka. Saya itu orangnya yang menjadikan negara ini saya kasih otonomi pada daerah. Bukan itu saja. Dalam Orde Baru, saya cerita mekanismenya. Orde Baru itu pada tahun di mana dilaksanakan, boleh dikatakan, sidang umum MPR. Yang penting adalah dua orang. Pertama, setelah pemilu dipilih yang namanya koordinator atau ketua harian keluarga besar Golkar atau ABG. ABG adalah ABRI, birokrat, dan Golkar. Ketua ini mempunyai tiap fraksi itu mempunyai namanya wakil ketua atau ketua pengganti. Dua. Jadi yang memimpin itu 7 orang. Yang menyusun kabinet adalah 2 orang. Satu presiden terpilih dan satu ya ketua harian dari keluarga besar Golkar itu. Anda bisa periksa. Kabinet pembangunan pertama, koordinatornya namanya Jenderal Soeharto. Presiden terpilih namanya Soeharto. Soeharto dengan Soeharto ngomong sendiri. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet, etc. Hei, zamannya waktu itu mengharuskan. Dia mempunyai wakil. Tiap wakil itu dari 3 fraksi. Kebetulan pada kabinet pembangunan pertama, ya fraksi ABRI, ya Pangap. Wakilnya jelas Don Jenderal. Fraksi Golkar, ketuanya seorang jenderal, Amir Murtono. Wakilnya 2 jenderal. Utusan daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri adalah Jenderal Amir Mahmud. Jadi kalau orang membicarakan mengenai Dewan Jenderal, memang ada. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan untuk komunis mental, it's not true. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Pada kabinet pembangunan pertama, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan kedua, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan ketiga, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan keempat, Soeharto dengan Panggabean. Kabinet pembangunan kelima, Soeharto dengan Sudarmono. Kabinet pembangunan ke-6, Soeharto dengan Habibie. Saya tahu itu. Saya banyak catat. Kabinet pembangunan ke-7, Soeharto dengan Habibie. Cuma ada cumannya. Waktu kabinet pembangunan 7 itu, tidak ada penggantinya Habibie. Habibie sendiri. Jadi waktu tiba-tiba yang sudah dijelaskan bagaimana wakil presiden terjadi, saya hafal itu. Saya lalui. Terus apa terjadi? Waktu
waktu penghabisan pada kabinet pembangunan ketujuh, itu Habibie tidak ada penggantinya sendiri. Tidak ada wakil. Konyolnya lagi dipilih jadi wapres. Tidak ada. Gila nggak pekerjaannya? Banyak. Ibu Ainun baru dioperasi. Saya dapat surat dari Profesor Ibu Ainun harus banyak res. Saya perlihatkan Pak Harto, dia bilang enggak, kita banyak masalah. Dia bilang serahkan sama Allah. Hei, itu bukan suatu lelucon. He mean it. Saya sampaikan sama Ibu Ainun. Dia bilang, benar. Kamu nggak bisa melawan. Oke, saya terima. Tiba-tiba dia lengser. Presidennya Habibie. Wakil presidennya Habibie. Yang menguasai legislatif. 87% adalah keluarga besar Golkar. Yang menguasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan saya memanfaatkan dengan baik. Mengadakan perubahan-perubahan. Berdasarkan keyakinan. Karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Dan saya catat semua. Bukan dengar dari surat kabar atau buku. I went through it. Menurut hukum yang dikeluarkan oleh Montesquieu, namanya 3 kekuatan dalam suatu keadaan politik. Tidak boleh dikuasai satu orang. Karena itu diprediksi Habibie tidak akan mengatasi lebih dari 100 jam. Habibie changes. Itu mampu karena sebelumnya 25 tahun. Sini ada Bapak Gusma. Saya tahu bahwa beliau sejarahnya bagaimana. Saya hanya 2 pegangan. Tim-tim tidak pernah diproklamir oleh bangsa Indonesia sebagai wilayah merdeka. Dia seperti Brunei, seperti Singapura, seperti siapa saja dia bebas. Satu. Kedua, kita menggarisbawahi, tidak akan bangsa ini membiarkan satu masyarakat atau bangsa yang lain dijajah oleh siapa saja. Oleh karena itu, berdasarkan 2 itu, saya berani melaksanakannya. Tapi bukan saya melaksanakan, saya rasakan, tentukan sendiri. Setelah itu saya akan sama MPR, kamu tentukan. Saya mau lihat. Jadi saudara-saudara, saya tidak mau berdalam. Karena dalam hal ini saya sampaikan bahwa saya sampai detik ini juga tidak pergi ke tempatnya tim-tim. Saya dapat undangan tapi tidak kena maafkan. Dalam hal ini saya rasa belum sampai waktunya. Dan nanti tidak mau, masih banyak yang belum mengerti. Dan kita membutuhkan waktu. Yang penting Anda hadir di sini. Kemajuan daripada bangsa Indonesia ada bagian dari Anda. Anda adalah saudara kita. Dan kita bersama-sama membangun bersama-sama wilayah ini. Saudara-saudara, saya dikatakan saya harus time out. Ya, time's up. Jadi saudara-saudara, saya rasa itu yang penting. Saya mau akhiri dengan kata kuncinya pada cinta. Catat. Kuncinya pada cinta. Cinta pertama, cinta pada sesama manusianya. Kedua, cinta pada karya sesama manusianya.
juga lawannya, tandingannya. Ketiga, cinta pada lingkungan di mana dia hidup. Keempat, cinta pada tugasnya, pekerjaannya, diselesaikan secara tuntas dan berkualitas tinggi, berdaya saing tinggi. Dan kelima, keempat cinta itu dibungkus dalam suatu bungkus yang namanya cinta pada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.